Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintahan. Nah, pada hari ini Ibu membawakan materi menyusun akun rekening pada akuntansi desa. Tapi sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis daftar akun untuk desa atau kelurahan. Dan yang kedua, menyusun daftar akun untuk desa atau kelurahan. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian akun pada akuntansi desa, dan yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi akun dalam suatu perusahaan, dan yang ketiga, membedakan kode akun perusahaan dan kode akuntansi desa. Kita masuk ke dalam akun pada akuntansi desa. Jadi, akun pada akuntansi desa merupakan catatan akuntansi yang digunakan sebagai alat pencatatan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Jadi, sistem akuntansi yang dapat dicatat secara tepat dan lengkap sering disebut akun atau rekening. Akun merupakan daftar tempat mencatat perubahan aset, liability, ekuitas, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Jadi setiap namanya transaksi itu memiliki namanya akun, dan harus kita ketahui setiap akun dia harus berbeda-beda, seperti aset, liability, ekuitas, dan pendapatan ataupun lain-lainnya. Kita masuk ke dalam tujuan akun dalam perusahaan. Tujuan akun dalam suatu perusahaan untuk melakukan pencatatan data yang akan menjadikan dasar penyusunan kegiatan akuntansi hingga pada tahap penyusunan laporan keuangan. Jadi, di sini tujuan akun intinya adalah untuk menyusun dari laporan keuangan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Yang kedua adalah fungsi akun dalam perusahaan. Fungsi akun dari perusahaan untuk mengetahui jumlah tagihan perusahaan kepada pelanggannya, jumlah liability perusahaan kepada kreditur, harga beli aset tetap perusahaan, dan besarnya pendapatan perusahaan ataupun lain-lain. Jadi di sini fungsinya harus kita mengetahui jumlah tagihan dari perusahaan kepada pelanggan itu berapa. Jadi semuanya itu tercatat dengan menggunakan laporan keuangan. Oke, kita masuk dalam kode akun perusahaan. Kode akun ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam kegiatan akuntansi, mulai dari tahap pencatatan hingga pada tahap selanjutnya. Jadi, dia bukan hanya dari tahap pencatatan saja, sampailah dalam laporan keuangan. Jadi, kita harus memiliki namanya kode akun. Yang Ibu sebutkan tadi, dalam akun apa? Aset, ataukah liability, ekuitas, pendapatan, terus lain-lainnya. Oke, kita masuk lagi
Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kode akun. Oke, yang pertama, kode pada akun itu harus dibuat secara sederhana dan tidak rumit sehingga mudah untuk mengingatnya. Dan yang kedua, penggunaan kode akun ini harus konsisten. Dan yang ketiga, apabila akan menambah jenis akun yang baru, jangan mengubah kode akun yang sudah ada. Jadi di sini biar supaya kamu tidak lupa dan tidak rumit untuk mengetahui kode akun yang lama dan yang baru. Jadi harus kamu ketahui. Jangan nanti kamu ganti kode akun yang lama, kamu ganti kode akun yang baru, itu akan membuat kesulitan saat kamu membuat suatu laporan. Kita masuk kode akun akuntansi desa. Oke, kode akun akuntansi desa itu sama seperti pada akuntansi keuangan lainnya. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membedakan setiap akun, dalam akuntansi desa dibuatlah kode rekening. Nah, kode rekening yang pertama adalah kode rekening pendapatan desa, di mana kode rekening pendapatan desa itu merupakan semua bentuk penerimaan uang melalui rekening bank desa dan hak desa dalam 1 tahun anggarannya yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Jadi di sini harus memiliki namanya kode rekening pendapatan desa, belanja dan pembiayaan. Jadi masih ada lagi yang lain. Oke, contohnya itu adalah pendapatan asli desa, di mana kita kalau memiliki namanya pendapatan dari asli desa itu seperti swadaya, partisipasi, dan gotong royong itu harus memiliki namanya pendapatan. Baru pendapatan lain-lain, pendapatan asli daerah, dan hasil usaha, dan hasil aset. Jadi pendapatan asli daerah itulah yang harus digunakan dalam masukkan rekening pendapatan desa. Dan yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini di suatu daerah, yang pertama itu adalah dana daerah, baru bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten ataupun kota, atau distribusi daerah. Dan yang ketiga, alokasi dana desa. Dan yang keempat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan APBD. Dan yang kelima, bantuan keuangan anggaran pendapatan belanja daerah atau kabupaten dan kota ataupun kota. Oke, jadi kita harus mengetahui yang satu lagi adalah pendapatan lain-lain, di mana pendapatan lain-lain itu adanya hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dan yang kedua, lain-lain pendapatan. Nah, ini adalah contoh dari akun pendapatan. Jadi di sini kode 1 itu adalah kode pendapatan, dan kode 2 itu adalah pendapatan asli desa, dan yang ketiga itu adalah kode jenis pendapatannya, misalnya hasil usaha, hasil aset ataupun yang lainnya. Dan yang keempat, kode keempat itu adalah tambahan dari perkadanya. Jadi setiap akun itu berbeda-beda, tidak akan pernah sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode rekening akun belanja, di mana kode rekening akun belanja ini merupakan semua bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, serta digunakan dalam rangka untuk kegiatan pendapatan atau pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi kode rekening desa ini untuk akun belanja di sini hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan di dalam desa, anggarannya dalam 1 tahun.
tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi setiap tahunnya itu membuatlah suatu laporan anggarannya itu apa-apa saja yang harus dikeluarkan. Oke, belanja desa itu dapat disajikan berdasarkan kelompok bidang kegiatan dan jenis belanjanya. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, dan yang ketiga pembinaan kemasyarakatan, yang keempat adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan yang kelima belanja desa lainnya yang tidak terduga. Oke, di sini adalah kode dari akuntansi rekening akun belanja. Jadi kode yang pertama itu adalah kode akun belanja, dan yang kedua kode kelompok kodenya di bidang dan kegiatannya. Oke, dan yang ketiga kode jenis belanjanya, dan yang keempat adalah belanja ATK atau tambahan perkada. Itu dia deh nak. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam kode rekening akun pembiayaan, di mana kode akun pembiayaan ini adalah merupakan bentuk pembiayaan yang meliputi semua bentuk penerimaan yang diperlukan, dibayarkan kembali, ataupun pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran pada saat itu ataupun tahun anggaran berikutnya. Jadi di sini nak adalah suatu bentuk penerimaan atau bentuk pengeluaran dari suatu pembiayaan anggaran desa. Jadi laporan kekayaan milik desa itu terdiri dari akun pokok. Yang pertama adalah aset desa, dan yang kedua liability, dan yang ketiga adalah kekayaan bersih dari desa. Nah, kita masuk selanjutnya. Di sini adalah kode dari akun pembiayaan desa. Yang di kolom pertama itu adalah kode pembiayaan, dan kolom kedua itu adalah kelompok dari pembiayaan, contohnya penerimaan ataupun pengeluaran dari pembiayaan. Dan yang ketiga kode jenis pembiayaan, kodenya apa? Apakah dia untuk pencairan dana cadangan ataupun yang lain-lainnya. Dan yang keempat itu adalah dana cadangan pasar desa atau tambahan perkada. Nah, itulah kode-kode yang harus kalian ketahui sebelum kalian memasukkan suatu laporan transaksinya. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu, dan teruslah belajar, tetaplah semangat dalam belajarmu. Ibu yakin kamu bisa meraih cita-cita kamu. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.